Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang penilaian harian atau PH bab 5 ya. Baik, langsung saja kita pada soal yang pertama. Bahas soal yang pertama. Berikut ini prinsip-prinsip harmoni dalam bidang sosial budaya, ekonomi dan juga gender kecuali titik-titik. A. Egalitarianisme. B. Keterbukaan. C. Penghargaan atas prestasi. D. Primordialisme. Nah, yang ditanyakan adalah prinsip-prinsip harmoni ya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Jawabannya adalah yang D. Nah, prinsip-prinsip harmoni dalam bidang sosial budaya selain dari egalitarianisme. Nah, egalitarianisme ini apa? Yaitu kesetaraan ya, sama dengan kesetaraan. Terus juga keterbukaan, penghargaan atas prestasi, dan apalagi toleransi, terus kerja sama ya, toleransi, kerjasama, penghargaan atas prestasi itu ya. Jadi ada 6 ya. Yang pertama adalah kesetaraan, terus juga keterbukaan, penghargaan atas prestasi, toleransi, terus juga keterbukaan ya, atau kerjasama, dan juga saling pengertian. Yang keenam adalah saling pengertian. Oke, soal nomor 2. Keadaan sosial di mana semua orang dalam suatu masyarakat tertentu atau kelompok terisolasi memiliki status yang sama dalam hal tertentu merupakan titik-titik. A. Keragaman sosial. B. Kesetaraan sosial. C. Homogen. D. Pluralis. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah, ya, jawaban yang tepat adalah kesetaraan sosial. Jawabannya adalah yang B. Nah, kesetaraan sosial ini merupakan keadaan sosial di mana semua orang dalam suatu masyarakat tertentu atau kelompok terisolasi memiliki memiliki status yang sama dalam hal tertentu. Jadi memiliki status yang sama ya. Memiliki status yang sama dalam hal tertentu. Ini merupakan kesetaraan sosial. Nah, kesetaraan sosial ini mencakup persamaan hak di bawah hukum, terus juga hak properti ya. Hak di bawah hukum, terus juga hak properti, hak properti, terus juga dan akses yang sama terhadap barang, sosial dan jasa. Sosial dan juga jasa. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Masuknya budaya barat tanpa diseleksi dapat mengakibatkan titik-titik. A. Kekayaan budaya. B. Degradasi budaya nasional. C. Kemajuan budaya. D. Perkembangan budaya modern. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah degradasi budaya nasional. Jawabannya adalah yang B. Nah, tidak semua budaya luar itu buruk ya. Tidak semua budaya luar itu buruk. Namun masuknya budaya barat di Indonesia sebaiknya diseleksi ya. Diseleksi dengan nilai-nilai apa? Dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila agar sesuai dengan moral dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia tentunya. Nah, jika semua budaya diterima dan tidak diseleksi, maka akan menimbulkan lunturnya atau kemerosotan pada budaya nasional atau disebut juga dengan degradasi budaya nasional. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 4 ya. Soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini, kemajemukan masyarakat Indonesia dalam kehidupan keagamaan dilatar belakangi oleh kenyataan sebagai berikut, yaitu A. Ideologi dengan kebebasan negara. B. Keragaman suku bangsa di wilayah Nusantara.
C. Letak geografi dan persimpangan lalu lintas dunia. D. Perbedaan adat istiadat antar kelompok. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat yaitu karena adanya apa? Karena adanya letak geografis dan persimpangan lalu lintas dunia. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nah, keberagaman agama masyarakat Indonesia ini dipengaruhi oleh letak geografis tentunya. Indonesia yaitu di jalur perdagangan internasional ya. Di jalur perdagangan internasional. Jalur perdagangan internasional. Nah, selain itu juga ya letak Indonesia strategis ya, yang sangat strategis, yaitu terletak di antara apa? Di antara dua benua dan juga dua samudra. Benua dan samudra. Nah, banyak warga asing yang datang ke Indonesia dengan membawa ajaran agama yang diyakininya. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 5. Permasalahan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan. Hal ini karena titik-titik. A. Masalah sosial dapat merugikan masyarakat. B. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. C. Adanya atau dapat menyebabkan munculnya konflik di masyarakat. D. Masalah sosial dapat menyebabkan ketidakadilan di masyarakat. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kondisi tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Nah, permasalahan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan ya. Nah, hal ini karena kondisi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Nilai dan juga norma yang ada di dalam masyarakat. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 6. Nah, soal nomor 6. Ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia menjadi fenomena isu yang kompleks. Tiap tahun pemerintah dihadapkan pada PR menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan di negara berpenduduk 240 juta orang ini. Solusi agar tercipta pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan pemerataan adalah titik-titik. A. Memaksimalkan pendanaan usaha kecil menengah yaitu UMKM bagi pelaku usaha kecil. B. Menghilangkan syarat jaminan dan pinjaman modal. C. Memberikan kredit bunga tinggi kepada masyarakat kecil untuk membuka usaha. D. Pemerintah menekan pihak bank untuk memberikan modal pada usaha kecil. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah jawaban yang tepat yaitu dengan cara memaksimalkan ya. Harus dengan cara memaksimalkan pendanaan usaha menengah atau usaha kecil menengah bagi pelaku usaha kecil. Nah, jadi selama ini usaha kecil terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga-lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa, pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah ataupun masyarakat. Nah, lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan sebutan lembaga kehidupan atau lembaga keuangan mikro atau disebut juga dengan LKM. Kita lanjutkan pada soal nomor 7. Salah satu pengaruh primordialisme terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara adalah titik-titik. A. Menghambat proses integrasi nasional. B. Mempertajam perbedaan pandangan. C. Menghilangkan sentimen kedaerahan. D. Membangkitkan rasa permusuhan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah dapat menghambat proses integrasi nasional. Nah, primordialisme ini merupakan perasaan kesukuan atau merasa sukunya itu yang dengan berlebihan atau adanya paham primordialisme pada masyarakat akan menghambat proses terjadinya integrasi nasional. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 8. Adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dapat dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat.
sering menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi masyarakat, ya bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Proses ini disebut titik-titik. A. Perubahan kebudayaan. B. Diferensiasi sosial. C. Peranan sosial. D. Perubahan sosial. Jawaban yang tepat adalah perubahan sosial. Jawabannya adalah yang D. Nah, perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat yang terkait dengan apa? Dengan pola pikir. Dengan pola pikir, ya. Yang terkait dengan pola pikir, terus juga sikap sosial, terus juga norma atau nilai-nilai dan berbagai pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Soal berikutnya nomor 9. Tujuan dari praktik kesetaraan gender adalah titik-titik. A. Agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. B. Agar perempuan dapat bekerja. C. Agar tidak ada pengangguran dalam masyarakat. D. Agar setiap orang bisa merasakan bangku pendidikan. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah yaitu agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam suatu masyarakat. Oke, soal berikutnya nomor 10. Permasalahan dalam bidang sosial budaya disebabkan oleh titik-titik. A. Globalisasi. B. Ketimpangan sosial. C. Tingginya jumlah pengangguran. D. Kemiskinan. Jawaban yang tepat adalah disebabkan karena adanya globalisasi. Jawabannya adalah yang A. Nah, kehidupan sosial budaya tidak selalu berjalan lurus. Pastinya akan ada namanya aspek-aspek perubahan sosial budaya. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena adanya globalisasi ini. Baik, lanjutkan pada soal berikutnya nomor 11. Masalah yang dihadapi oleh setiap individu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, letak perbedaan tersebut dikarenakan titik-titik. A. Setiap individu memiliki masalah sendiri. B. Adanya perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan keadaan masyarakat. C. Adanya perbedaan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. D. Kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi. Kira-kira jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat perbedaan. Karena adanya perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan keadaan masyarakat. Jawabannya adalah yang B. Nah, masalah sosial yang dihadapi oleh setiap individu pasti berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, letak perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dan keadaan masyarakat. Soal nomor 12, organisasi yang dibentuk masyarakat berdasarkan asal daerah dapat berpotensi munculnya titik-titik. A. Materialisme. B. Strukturalisme. C. Pragmatisme. D. Primordialisme. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah ya dapat menyebabkan primordialisme. Jawabannya adalah yang D. Nah, primordialisme ini adalah perasaan kesukuan yang berlebihan. Kesukuan yang berlebihan, ya. Nah, menganggap suku bangsanya sendiri itu paling unggul, maju, terus juga paling baik. Nah, membentuk kelompok berdasarkan asal daerah masing-masing ini dapat menimbulkan lahirnya atau adanya primordialisme ini. Soal berikutnya nomor 13. Masyarakat berbondong-bondong pindah ke kota besar untuk mencari peluang kerja. Hal ini menyebabkan berbagai masalah sosial pada kota-kota tujuan. Ditambah lagi jika masyarakat yang pindah ke kota besar belum memiliki keterampilan yang mencukupi. Nah, cara untuk mengatasi permasalahan pendatang di kota besar adalah titik-titik. A. Mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah. B. Kebanyakan penduduk desa bekerja di sektor pertanian. C. Keberadaan pemukiman kumuh ya memang menjadi alternatif bagi pendatang yang belum mendapatkan tempat tinggal. D. Urbanisasi dihilangkan agar tidak terjadi kepadatan penduduk. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 adalah jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu mempercepat pembangunan dan menciptakan lapangan kerja di setiap daerah.
Soal berikutnya nomor 14. Berikut yang bukan termasuk keberagaman budaya di Indonesia adalah titik-titik. A. Mata uang, B. Bahasa daerah, C. Rumah adat, D. Senjata khas. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, mata uang. Jelas jawabannya adalah yang A, bahwasanya Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Keberagaman budaya Indonesia ini terdiri dari keberagaman apa? Keberagaman bahasa, terus juga keberagaman apa? Rumah adat, ya, rumah adat, terus juga senjata. Jadi kecualinya adalah mata uang. Soal terakhir nomor 15. Berikut yang termasuk perilaku yang mencerminkan penyelesaian keberagaman masyarakat adalah titik-titik. A. Memecahkan masalah dengan kekerasan, B. Bersikap ramah dengan orang lain, C. Mengutamakan kepentingan kelompok, D. Meremehkan budaya orang lain. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah yang B, yaitu sikap ramah dengan orang lain. Ya, jawabannya adalah yang B, bersikap ramah dengan orang lain. Nah, ada beberapa perilaku yang mencerminkan penyelesaian keberagaman masyarakat sebagai berikut. Yang pertama yaitu membiasakan bersahabat. Ya, bersahabat. Membiasakan bersahabat. Terus juga memecahkan masalah dengan cara bijaksana. Oke, dengan cara bijaksana. Terus juga menghadapi perbedaan dengan tidak cukup hanya dengan mendiamkan atau bahkan dengan menafikan keberadaannya, tetapi perlu perlu dimusyawarahkan, dan lain-lain. Baik, untuk pembahasan soal dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.